Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa membeli kain. Tak kenal maka tak sayang. Mohon izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kusdaryuni SPD, Guru SMK Negeri 1 Padang Panjang. Dalam rangka mengikuti peringatan Hari Guru Nasional tahun 2025, saya ikut lomba apresiasi guru tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam lomba ini, saya mengangkat judul Implementasi Pemilu RI pada kegiatan Pilketos SMK Negeri 1 Padang Panjang sebagai wujud pembelajaran mendalam tentang demokrasi dalam mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, Bapak Ibu, mengapa Bapak dan Ibu penting menonton praktik baik pembelajaran yang saya lakukan ini? Karena di dalam praktek baik pembelajaran ini menggambarkan rumus dari pembelajaran mendalam itu sendiri, yaitu 8, 3, 3, dan 4. Nah, Bapak Ibu, marilah kita saksikan. Selamat menyaksikan. Bapak dan Ibu, mengapa saya tertarik untuk mengangkat judul ini? Dalam proses pembelajaran dengan CP Demokrasi, itu siswa tidak begitu memahami pemilu. Mereka hanya melihat dari video yang ditampilkan, kemudian memahami teori, kemudian berdiskusi. Ilmu yang didapatnya belum mencakup dari apa yang diharapkan dalam pembelajaran mendalam. Nah, padahal siswa kelas 12 itu sangat membutuhkan sekali tentang materi demokrasi melalui pemilu. Mereka nantinya akan menjadi pemilih pemula yang akan mensukseskan pemilu dan memajukan negara. Begitu pentingnya pembelajaran tentang demokrasi melalui pemilu ini, siswa kelas 12 itu sendiri untuk lebih suksesnya dalam melaksanakan pemilu yang sesungguhnya. Saya mengajar di 6 kelas 12. Mereka saya bawa berkunjung ke Bawaslu karena lembaga tersebut sangat kompeten untuk kegiatan pembelajaran pemilu tersebut. Untuk penguatannya, saya memberikan link kepada siswa tentang materi-materi yang berhubungan dengan pemilu dan demokrasi. Selain itu juga mereka bisa mencari dari internet tentang pembelajaran demokrasi tersebut. Kemudian setelah saya melaksanakan 3 hal tersebut, kita melakukan praktek demokrasi. Praktek demokrasi yang kita lakukan itu di kelas-kelas. Nah, mereka bisa memilih yang kita ajukan tadi, memilih pemilu yang mana. Kemudian dia mempraktekkan kegiatan pemilu, lalu kita lanjutkan dengan pemilu yang sesungguhnya, yaitu pemilihan Pilketos yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Mereka melakukan pemilu yang dibimbing atau dibantu oleh Bawaslu. Dalam kegiatan ini terlihat di sana proses daripada rumus yang kita bahas tadi dan proyek pembelajaran based learning serta metode dari bermain peran atau simulasi. Dari 8 dimensi kelulusan, yang pertama kita lihat saat mereka melakukan pemilihan umum. Itu akan terlihat, pertama, mereka mengikuti 1, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terlihat di sana kejujuran. Dimensi yang kedua, kolaborasi. Dilihat di dalam kelas itu mereka berkolaborasi dengan teman-temannya atau kelompok lain. Dimensi berikutnya adalah komunikasi. Nah, di sana mereka berdebat saat mereka menyampaikan visi dan misinya. Dimensi ketiga adalah kewargaan. Siswa ini sebagai warga sekolah mampu menaati aturan-aturan pemilu yang ditetapkan. Dimensi yang keempat adalah kolaborasi. Siswa mampu bekerja sama dengan tim saat praktek di kelas maupun bekerja sama dengan tim sekolah dan Bawaslu saat praktek
pemilihan ketua OSIS yang dilakukan di sekolah. Yang kelima adalah kreativitas. Terlihat di situ bahwa siswa ini mempunyai kreativitas dalam merancang kotak suara, bilik suara, kemudian membuat kertas-kertas suara dengan menggunakan Canva dan lain-lain sehingga menarik dilihat. Membuat kokarde itu butuh kreativitas dari siswa. Kemudian berikutnya yang keenam, penalaran kritis siswa, visi, misi, kemudian naskah-naskah kampanye, naskah-naskah debat, itu perlu pemikiran kritis. Dimensi kelulusan yang ketujuh, yaitu kemandirian. Kemampuan mereka mengambil keputusan dan bertindak tanpa harus bergantung kepada guru. Jadi 8 dari dimensi profil kelulusan itu hanya 7 yang penulis terapkan dalam praktek ini. Karena salah satunya adalah kesehatan, itu tidak begitu berhubungan dengan pembelajaran. 3 prinsip pembelajaran mendalam. Yang pertama, itu berkesadaran. Di situ kita lihat bahwa siswa terlibat secara langsung. Semua siswa dalam kelompok terlibat dalam kegiatan itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran itu akan lebih bermakna. Setelah memahami konsep-konsep, mereka itu lebih menguasai bagaimana pelaksanaan pemilu yang sesungguhnya, bagaimana pemilu yang demokrasi, sehingga terlihat adanya relevansi dari apa yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Kemudian prinsip pembelajaran ketiga adalah menggembirakan. Mereka bahagia, mereka tertawa, tidak ada paksaan dan tekanan. Selain itu, kita melihat dari proses pembelajaran itu, langkah yang saya lakukan itu dalam mewujudkan 3 pengalaman pembelajaran itu, yaitu yang pertama, memahami. Siswa telah menguasai konsep demokrasi dan pemilu karena mereka sudah dibawa ke Bawaslu. Pengalaman pembelajaran yang kedua adalah mengaplikasikan. Siswa mempraktekkan pelaksanaan pemilu. Pengalaman pelajaran ketiga adalah merefleksi. Mereka nanti akan membandingkan bagaimana pelaksanaan pemilu yang dilakukan dalam kehidupan bernegara. Terlihat pula penerapan, yaitu 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Saya sebagai guru itu menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan model pembelajaran project based learning. Kedua, adanya kemitraan. Kita bekerja sama. Yang pertama dengan wakil kesiswaan, dengan pembina OSIS, dengan kepala sekolah, dengan Bawaslu untuk membimbing pelaksanaan pemilihan yang benar. Kerangka yang ketiga adalah lingkungan. Yang pertama lingkungan fisik. Dalam lingkungan fisik kita membawa siswa, lingkungan sekolah, lingkungan luar sekolah ke Bawaslu, kemudian lingkungan kelas. Nah, sedangkan lingkungan virtual itu mereka membuat video. Yang terakhir dari 4 kerangka itu adalah pengenalan digital, mengajak siswa untuk menggunakan AI dalam pembuatan surat-surat suara. Jadi dalam pemilu ini kami belajar mulai dari persiapannya, pelaksanaannya, hingga perhitungan suaranya. Dalam simulasi pemilihan OSIS ini, dan beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan yang namanya pemilihan OSIS. Kami sudah tidak canggung dan sudah memahami cara dan alur dalam pemilu tersebut. Kami sudah dibimbing dengan baik oleh Bawaslu langsung, sehingga pembelajaran pendidikan Pancasila akan lebih menyenangkan kalau ada praktek di dalamnya. Mari kita mulai dari mengenal siswa, memberikan pembelajaran dengan menerapkan teaching with love. Jika kita mengejar dengan hati, maka siswa akan menerima pembelajaran kita dengan hati. Kemudian kita memikirkan ide-ide bagaimana supaya pembelajaran lebih berkualitas. Semoga praktek baik yang saya lakukan bukan hanya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, juga dapat diterapkan dalam pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salah seorang guru kami, Ibu Kusdaryuni. Beliau adalah talenta hebat dari guru kami mengikuti ajang ini. Beliau mengemasnya menjadi sebuah simulasi dari kegiatan demokrasi, yaitu Pemilu Republik Indonesia, dalam bentuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Jadi beliau berkolaborasi dengan Bawaslu Padang Panjang bagaimana menerapkan
model pemilu Republik Indonesia dalam bentuk yang lebih mini, yaitu pemilihan ketua OSIS di SMK Negeri 1 Padang Panjang. Mudah-mudahan beliau sukses sampai ke nasional.